Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Mailani dengan NPM 2215061071. Jadi video kali ini adalah video penjelasan mengenai CDM dan PDM dari tugas akhir praktikum dari judul CDM dan PDM gitu. Nah, langsung saja saya share screen. Oke. Nah, ini tertampil ya. Ini adalah CDM yang telah saya buat dari jurnal yang saya peroleh. Jurnal penjualan dari hasil pertanian hortikultura. Nah, di sini dapat dilihat terdapat beberapa entitas itu, ada produk, kategori, supplier, transaksi, dan juga konsumen, di mana entitas-entitas ini terdiri dari atribut-atribut yang menyertainya. Nah, ini kita ambil penjelasan dari supplier ke produk terlebih dahulu. Nah, di produk ini kan ada ID produk, yang mana ID produk ini sebagai primary key-nya, kemudian ada tanggal beli, harga beli, nama produk, harga jual, informasi produk ini, atribut-atribut yang menyertai dari produk itu. Nah, di sini ini ada tulisan atau simbol M, ini yang berarti ID produk ini tuh harus diisi gitu, mandatory begitu ya. Kemudian di sini supplier itu terdiri dari ID supplier yang mana ada primary key-nya, kemudian ini bersifat mandatory, berada nomor telepon dari supplier, nama supplier, dan alamat dari supplier. Nah, antara produk dan supplier ini memiliki relasi, yaitu untuk mengirim yang mana supplier ini dapat mengirim produk dan produk ini dikirim oleh supplier begitu. Yang mana kardinalitasnya itu adalah many to many, yang mana satu ataupun banyak supplier itu dapat mengirim banyak produk dan banyak produk ini dapat dikirim oleh banyak supplier begitu. Jadi many to many. Kemudian antara produk dan kategori. Nah, di kategori sendiri itu ada atributnya, ada ID kategori yang dimana ini adalah primary key-nya dan dia tuh tipenya varchar, kemudian mandatory, kemudian ada nama kategori varchar juga mandatory, kemudian deskripsi dari kategorinya. Dia ini memiliki hubungan relasi memiliki dengan produk, yang mana kardinalitas antara produk dengan kategori ini adalah many to one, yang mana banyak produk itu hanya memiliki satu kategori, sedangkan satu kategori itu dapat dimiliki oleh banyak produk begitu. Kemudian hubungan antara produk dengan transaksi, di mana transaksi ini tuh terdiri dari ID transaksi, yang mana ID transaksi ini adalah primary key, kemudian tipenya itu varchar, mandatory, kemudian ada tanggal pemesanan, itu tipenya itu date, tanggal, begitu ya, tanggal dibayar juga date, mandatory juga, kemudian ada total barang, kemudian ada status dari transaksinya. Nah, dia ini hubungannya memperoleh transaksi, di mana transaksi ini diperoleh dari produk yang dipesan gitu ya. Kemudian kardinalitasnya itu menentukan, di mana satu transaksi itu dapat terdiri dari banyak produk, sedangkan
Produk itu hanya hanya dilakukan tuh satu kali transaksi itu kan dalam melakukan sebuah transaksi begitu. Kemudian antara transaksi dengan konsumen. Nah, kalau di konsumen ini atributnya ada ID konsumen, dia primary key, kemudian ada nomor telepon, nama konsumen, dan alamat konsumen. Yang dimana konsumen ini dengan transaksi, dia relasinya adalah melakukan dan kardinalitasnya itu antara transaksi dan konsumen itu adalah many to one, yang mana satu konsumen itu dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan satu ataupun banyak transaksi itu hanya dapat dilakukan oleh satu konsumen saja. Gitu. Oke, ini CDM-nya. Sebentar. Setelah ini berarti kita ke tools untuk menggenerate physical data model. Oke, generate physical data model. Oke, di sini saya milihnya MySQL versi 5, kemudian namanya itu TA SBD 2, begitu. Oke, kita pilih oke. Nah, ini dia. Ini dia physical data modelnya. Oke, kita rapi-rapikan dulu. Nah, oke. Nah, setelah kita menggenerate menjadi physical data model atau PDM, ini kita dapat mengetahui beberapa perubahan gitu ya, ada hal-hal baru gitu. Yang mana di dalam produk ini itu ada tambahan berupa ID kategori, ID konsumen, sama ID transaksi yang mana ini sebagai foreign key-nya, sebagai FK-nya. Begitu. Dan tentu saja ada ID produknya sebagai primary key dari produk itu sendiri. Kemudian di kategori, ini tetap ID kategori sebagai primary key-nya. Kemudian konsumen juga sama, ID konsumen, tidak ada FK. Nah, di transaksi ada FK juga nih. Yang mana di transaksi ini ada ID konsumen yang sebagai foreign key-nya, FK-nya. Dan ada ID transaksi dari entitas transaksi itu sendiri. Kemudian supplier ini juga tetap itu tidak ada FK-nya, hanya ID supplier sebagai primary key-nya. Kemudian ada tambahan sebuah entitas baru, yaitu dengan nama mengirim. Yang mana di sini itu terisi gitu ya, atau terdapat FK-FK seperti ID supplier, ID konsumen, ID kategori, ID transaksi, dan ID produk. Karena ini hubungannya tadi mirip dengan ya, antara supplier dengan produk, begitu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menggenerate ke database. Nah, ini dia, generate database. Oke, kita klik, kemudian di sini ada tempatnya untuk kita direktorinya.
Kita pilih directory terlebih dahulu. Oke, kita pilih D. Kemudian kita pilih yang semester 4. Oke, kita taruh di sini aja. Oke, terus kita kasih nama PA SBD 2. Kemudian jangan lupa ini kita harus namanya format filenya itu .sql begitu. Coba kita lihat ke option terlebih dahulu. Kita harus unchecklist dari drop table. Nah, ini dia unchecklist. Oke, sudah semua. Kita klik OK. Oke. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita klik edit. Oke. Setelah klik edit itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sesuai ya namanya tadi tasbd2.sql. Dimana tadi kan aku milihnya DBMS-nya itu MySQL versi 5. Kemudian ini ada create pembuatannya itu tanggal 7 bulan 5 jam 8.57 gitu. Nah, ini ada pembuatan tabel kategori, ada tabel konsumen, kemudian ada tabel mengirim, tabel produk, ada pembuatan tabel supplier, transaksi, kemudian ada alter table dari mengirim, constraint FK, segala macamnya, alter table begitu. Oke, mungkin sekian video tugas akhir dari judul CDM dan PDM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.